jawabanku, Yesus, jawabanku, Yesus, ku percaya hanya Kau jawabanku. Di saat tak percaya, ku berharap padanya. Tak pernah dibiarkan yang percaya padanya. Yesus, jawabanku, Yesus, jawabanku, saat tiada jalan hanya Kau jawabanku, Yesus, jawabanku, Yesus, jawabanku, Yesus, ku percaya hanya Kau jawabanku. Yesus, jawabanku, Yesus, jawabanku, hanya Kau Yesus yang ku percaya, hanya Kau jawabanku, hanya Kau jawabanku, hanya Kau jawabanku. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai
waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Dia mengerti bahasa tiap tetes air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Tiada berubah kuasa namamu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Mujizat setiap hari. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selamat sore Bapak Ibu saudaraku, baik yang di sini maupun yang di rumah. Shalom. Shalom. Semuanya bersukacita kita bisa beribadah kembali di tempat ini, amin. Yang bersukacita lambaikan tanganmu tinggi-tinggi, tepuk tangan dong yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan, kita boleh kembali di tempat ini beribadah bersama-sama. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudaraku, mari kita buka hati kita datang kepada Tuhan. Kita mau berikan ucapan syukur yang terbaik untuk Tuhan. Kita tundukkan kepala bersama-sama, bersatu hati kita akan berdoa. Semua karena anugerah-Mu dan kasih setia-Mu Tuhan, kami boleh kembali lagi di tempat ini untuk beribadah bersama-sama. Terima kasih, ucapan syukur kami rindu berikan hanya kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami datang dengan keterbukaan hati kami, dan kami membawa ucapan syukur kami kepada Tuhan, Engkau hadir, menjamah melawat setiap kami. Kami buka hati kami bagi Tuhan,
Engkau yang layak untuk kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Buka hati kita Bapak Ibu saudaraku. Setia Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih buat kesetiaan. Kita nyanyikan bersama-sama Bapak Ibu saudaraku. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih buat kesetiaan-Mu yang sungguh sangat terbukti Tuhan. Sampai hari ini kami ada karena Engkau, karena kesetiaan Tuhan dan kasih Tuhan dalam hidup kami. Betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu saudaraku, berapa banyak Engkau mengalami kebaikan dan kesetiaan Tuhan? Angkatlah kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Dia. Kau
Bapak Ibu. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Dia Tuhan yang setia. Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau Sekarang nyanyi, Kau setia, Engkau mulia. Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari sembah Dia, nyanyikan kesetiaannya, nyanyikan kebaikannya. Oh, sembah Dia. Oh, mari beri syukur, mari sembah Dia. Nyanyikan kebaikannya. Dia Bapa yang mulia, Dia Bapa yang setia. Sembah. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Engkau baik. Kami menyembah-Mu, kami sembahkan. Haleluya. Haleluya. Hiaralabataka yaralabashata karalabataka ralabaralaba. Hiaralabataka ralabashiki yaralabataka ralabaralabaralabaralaba. Hirabaralabaralabaralabaralabaralaba. Saya mulai mendengar di antara kita di tempat ini ada yang sembah Tuhan. Ayo angkat suara Bapak Ibu saudaraku. Engkau yang sudah alami kasih dan setia Tuhan, sembah Dia. Biar hatimu dilimpahi dengan ucapan syukur. We worship You. We adore You, Lord. We give thanks to You, Lord. We give thanks to You, Lord. Kami sembahkan, kami bawa korban syukur yang terbaik Tuhan. Sebab kami alami Tuhan kesetiaan-Mu, kebaikan-Mu. Oh, sampai hari ini kami ada Tuhan, semua karena-Mu, semua karena kasih-Mu, semua karena kesetiaan-Mu Tuhan.
Siapa menyadari hidup kita hari ini karena kesetiaan Tuhan? Bukti kasih setia Tuhan. Kalau Tuhan sudah berjanji dalam kehidupan kita, Dia menyertai, Dia pasti menyertai kita. Sampai hari ini kita bisa melewati semuanya Bapak Ibu Saudaraku. Semua karena penyertaan Tuhan. Semua karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Engkau dan saya bisa beribadah hari ini karena kesetiaan Tuhan. Engkau dan saya dalam keadaan yang baik, sehat. Semua karena kesetiaan Tuhan. Engkau dan saya bisa dicukupi sampai hari ini semua karena kasih setia Tuhan. Mari bersyukur, mari bersyukur, mari bersyukur. Saya rindu mengajak kita semua yang ada di tempat ini, buka kedua tangan kita. Baik jemaat Tuhan yang ada di rumah, buka kedua tangan kita seperti ini Bapak Ibu Saudaraku. Bawa korban syukur yang terbaik. Engkau yang dikaruniai berkata-kata dalam bahasa roh, mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Engkau yang belum dikaruniai, katakan, ucapkan syukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, rabatakara labasikiniara labara labatakara labara 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 labara. Kinamatakara yara lamasyatakara labara 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 labara. Kita yang diluputkan dari bahaya, ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Hinamatakara lamasyatakara labara 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 labara. Oh, rabatakara labasikiniara labara 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 labara. Engkau yang masih bisa bernafas lega, terima kasih kepada Tuhan. Hinamatakaya ralamasyata labara 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 labara. Uriara labara labasi kiriara labara 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 labara. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan intinya kami bersyukur kepadamu.
Hidup kami bukti kesetiaan Tuhan. Hidup kami bukti kebesaran Tuhan. Hidup kami bukti kedahsyatan Tuhan yang kami sembah. Betapa hati kami bersyukur kepadamu. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Bapa yang setia. Bapak Ibu saudaraku, perlahan-lahan kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Sambil mengangkat kedua tangan kita tinggi-tinggi, saya rindu setiap kita menaikkan pujian ini. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jemaat Tuhan sendiri katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Oh, tanda mujizat yang percaya disertai Tuhan, angkat tangan. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti lagi katakan hidupku, oh, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Yesus, oh, bersamaku di dalamku, jadi bukti katakan kau bersamaku Tuhan. Kau bersama, oh, di dalamku, jadi bukti kesetiaan-Mu. Oh, kau bersamaku, kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Yang percaya disertai Tuhan alami mujizat, saudara-saudara. Haleluya, haleluya. Kami melihat hidup kami merupakan bukti kebesaran Tuhan kami dan kesetiaan Tuhan kami. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang-orang yang mengalami kesetiaan Tuhan, sama-sama dengan mantap kita katakan, amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuatkan padamu, bersyukur. Mari melompat bagi Tuhan Bapak Ibu saudaraku. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Lambaikan tanganmu, come on. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya.
setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja di atas gunung. Angkat kedua tangan kita tinggi. Come on, say. Tanganku Yes. mensyukuri rahmat yang Kau beri. Jangan ada yang ketinggalan melompat. Lompat bagimu, sebab rahmat baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Kebaikan-Mu kami rasakan dalam hidup kami. Kesetiaan-Mu nyata ya Tuhan. Orang-orang yang mau bersyukur, angkat tangan-Mu, katakan. Tanganku kuangkat padamu, Hey, mensyukuri rahmat yang Kau beri. mari melompat Bapak Ibu Saudaraku. Come on. Melompat bagimu, sebab rahmat baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Oh, oh. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sore hari ini berapa banyak kau yang percaya kuasa Tuhan ada di tengah-tengah setiap kita. Lambaikan tanganmu tinggi, tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia. Yeay. Dia berkuasa, Dia sanggup melakukan segala perkara bagi setiap kita. Amin. Mari lebih lagi semangat Bapak Ibu Saudaraku. Apa yang tak pernah dilihat mata, ya, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Apa? Semua disediakan bagi siapa? Bagi yang mengasihi Dia. Lagi katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Kau yang percaya, sama-sama katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah.
Dulu Tuhan pernah menolong kita. Hari ini juga percayalah, pertolongan Tuhan nyata bagi setiap kita. Amin. Yeay. Kuasa-Mu nyata bagi setiap kami Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, angkatlah kedua tanganmu semua. Allah sanggup melakukan segala perkara. Apa? Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Mari sama-sama katakan, Kau Bapa. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Oh, hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Ini iman kami Tuhan. Tetap berharap di dalam kesesakan. Tetap percaya walau tak melihat. Sebab ku yakin karya-Mu
Mari jangan turunkan kedua tanganmu Bapak Ibu saudaraku. Mari malam hari ini gunakan waktu yang ada untuk meresponi setiap kasih yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidupmu dan hidupku. Mari menyembah, mari bersyukur. Oh, kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Ku bersyukur Kau selamatkan hidupku Tuhan. Terima kasih. Dia hadir di tengah-tengah kita, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Dia ada bersama dengan kita. Ketika kita menyembah Dia, ketika kita meninggikan namanya, hadiratnya akan dinyatakan secara kuat di dalam kehidupan kita, di dalam ibadah ini. Engkau yang ada mengikuti ibadah secara online, percayalah, Yesus hadir di tempat Bapak Ibu berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kasih setia anugerah-Mu tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Sampai hari ini, kami melihat pemeliharaan-Mu yang sempurna atas kami Tuhan. Sampai hari ini Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Bahkan sampai selama-lamanya, kami tahu percaya, Engkau Allah yang selalu menyertai kami Tuhan. Melalui masa-masa sulit dalam kehidupan kami, kami tahu Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah sore hari ini kami boleh mendengar suara-Mu melalui hamba-Mu ini Tuhan. Nyatakan Tuhan, firman-Mu yang memberi kekuatan kepada setiap kami. Menjadi jawaban bagi kami Tuhan. Menguatkan yang lemah, bahkan menyembuhkan yang sakit. Firman yang selalu menuntun kami, memimpin kami, menegur kami. Kami siapkan hati kami, urapi kami semua, dan kami sambut kebenaran firman-Mu. Hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Saya juga menyapa yang ikut streaming atau online ibadah pada sore hari ini. Kita percaya semua bahwa Tuhan hadir di tempat ini, Tuhan juga hadir di tempat di mana Bapak Ibu mengikuti secara online. Mari kita buka di dalam kitab Yosua pasal yang pertama, kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat. Seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu.
Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita semua mengerti bahwa kisah perjalanan bangsa Israel ke tanah Kanaan, tanah perjanjian ini adalah satu gambaran tentang kehidupan umat Tuhan, umat percaya ya hari ini, sebagai gambaran umat Tuhan hari ini. Dan tanah Kanaan, tanah perjanjian ini ingin saya sampaikan bukan hanya melambangkan satu kehidupan kekal atau surga, tetapi tanah perjanjian ini berbicara mengenai warisan rohani, yaitu keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yohanes 10 ayat 10 bagian B mengatakan bahwa Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Keselamatan tentu bicara pasti tentang kehidupan kekal bersama dengan Yesus di surga, ya. Tetapi keselamatan juga mencakup satu kehidupan yang utuh seperti tadi, hidup dalam kelimpahan. Selama kita tinggal di muka bumi ini, satu kehidupan di mana roh, jiwa dan tubuh kita terpelihara dengan sempurna. Satu kehidupan yang Tuhan menyediakan kemenangan, kebahagiaan, kesuksesan, dan hidup yang bernilai dan berdampak. Atau bisa kita lihat mungkin masih ada beberapa orang yang sudah lupa, tetapi kita harus tetap ingat. Visi dari gereja kita, Successful Bethany Families. Keluarga yang diberkati Tuhan, yang bernilai dan berdampak. Itulah yang dijanjikan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, meskipun keselamatan ini ya, sudah diberikan kepada kita, tetapi kita harus berjuang. Untuk apa? Untuk menikmati dan mengalami. Ada pertandingan iman bagi kita semua. Seperti bangsa Israel. Ketika Tuhan memberikan tanah perjanjian itu, tanah Kanaan itu kepada mereka. Mereka harus berjuang untuk masuk ke tanah perjanjian yang diberikan. Banyak cobaan, banyak tantangan, banyak musuh yang mereka harus hadapi. Dan Alkitab menuliskan, banyak dari mereka yang ternyata gagal untuk menikmati apa yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Itu sebabnya hari ini kita belajar dan kita diingatkan bahwa kita ini harus berjuang. Ya. Seperti umat Israel yang dipimpin oleh Yosua, mereka berhasil melewati tantangan dan mereka menikmati segala berkat Tuhan, tanah perjanjian itu. Ini yang firman Tuhan katakan kepada kita hari ini. Jangan kecut dan tawar hati. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, orang yang tawar hati ini adalah orang yang takut untuk melangkah. Orang yang sudah menyerah. Orang yang putus asa. Kehilangan semangat, kehilangan gairah. Atau kehilangan pengharapan. Dan saya catat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang yang takut, orang yang tawar hati disebut sebagai pengecut, Bapak Ibu. Di dalam Alkitab, jauh sebelum Yosua menggantikan Musa, bersama dengan 11 pemimpin yang lain, sehingga jumlah mereka 12, mereka diutus Musa untuk mengintai tanah perjanjian ini, untuk melihat keadaan tanah perjanjian ini. Dan kita bisa mengerti bahwa kisah yang dicatat dalam Alkitab, di dalam Bilangan, itu mencatat bahwa ketika mereka melihat, mengintai tanah perjanjian ini, maka 10 pengintai ini, mereka berkata tentang tanah ini. Mereka berkata memang tanah itu adalah tanah yang subur, yang luar biasa baiknya. Tetapi mereka melihat di sana. Mereka berkata bahwa kota ini, bangsa ini adalah bangsa yang berkubu kuat. Yang sangat besar. Ada keturunan Enak di sana. Yang raksasa itu. Ada orang Amalek, bangsa Amalek. Orang Yebus, orang Amori. Tinggal di pegunungan, orang Kanaan diam di sepanjang laut dan di sepanjang tepi sungai Yordan. Dan mereka berkata, setelah mereka melihat, seharusnya mereka harusnya masuk ke tanah perjanjian. Tetapi mereka berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu sebab mereka lebih kuat daripada kita. Bahkan mereka berkata bahwa kami lihat diri kami seperti belalang. Dan mereka juga melihat kami seperti belalang. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, dan apa hasilnya? Kita tahu 10 pengintai yang berkata demikian. Ini disebut orang yang tawar hati. Tidak bisa menikmati apa yang sudah Tuhan janjikan dalam kehidupan mereka.
apa yang sudah Tuhan sediakan dalam kehidupan mereka. Mereka tidak masuk tanah Kanaan. Mereka tidak masuk tanah perjanjian. Kenapa? Karena mereka kalah. Mereka kecut dan tawar hati. Mereka kalah sebelum berperang. Mereka belum melangkah. Mereka sudah menyerah terlebih dahulu. Bapak Ibu, tawar hati menyebabkan kita kehilangan hal-hal yang baik yang sudah Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Dan kita melihat, kalau kita baca kisah Yosua, dipimpin oleh Yosua, bangsa Israel kemudian masuk tanah perjanjian. Siapa yang mereka hadapi? Musuh yang sama yang dilihat oleh 10 pengintai. Suku Amori, keturunan Enak, orang Amalek, orang Het, orang Yebus, orang Kanaan. Semua dikalahkan oleh Yosua. Bapak Ibu, memang dalam hidup ini kita ada saatnya menghadapi kesesakan. Ya, saya lihat hari-hari ini banyak orang menghadapi kesesakan karena masalah pandemi, Bapak Ibu. Banyak orang yang tawar hati. Orang yang tawar hati itu salah satu cirinya adalah malas untuk beribadah. Bahkan untuk online di rumah aja pun sudah malas, sepertinya sudah gak ada semangat lagi, tidak ada gairah lagi untuk beribadah. Memang ada kesesakan. Waktu muncul masalah, persoalan dalam hidup kita, mungkin sakit penyakit, masalah keuangan, ekonomi, pekerjaan, masalah keluarga dan sebagainya. Ada kehilangan bahkan mungkin. Ada kemalangan-kemalangan yang kita alami. Ditambah saat ini berita-berita yang begitu kuat, pandemi dan sebagainya, PHK dan sebagainya. Itu semua bisa membuat kita tawar hati, Bapak Ibu. Ketika kita melihat situasi keadaan seperti ini. Tapi ada satu kebenaran bahwa apa yang kita hadapi saat ini di dalam kehidupan ini. Apa yang akan kita hadapi dalam kehidupan ini. Kita tidak pernah bisa memilih. Tetapi kita bisa memilih satu hal. Yaitu respon atau sikap yang benar terhadap segala situasi yang ada dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan demikian, Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Maka kita dapat memilih untuk menghadapi kesesakan hidup dengan pilihan sikap yang terbaik. Mari kita belajar. Seperti pengalaman bangsa Israel, kita hadapi apapun yang ada di depan kita. Yang saat ini kita hadapi kesesakan, pergumulan hidup, kesulitan-kesulitan hidup. Kita hadapi dengan satu semangat yang baru, gairah. Satu pengharapan. Di dalam Yosua 1 ayat 2 ayat yang kita baca tadi dikatakan, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ketika itu bangsa Israel mengalami hal-hal yang kehidupan yang sulit. Kenapa? Karena mereka ditinggal mati oleh Musa, pemimpin mereka. Pemimpin yang begitu luar biasa, yang membuat banyak mujizat, yang punya karisma luar biasa. Mereka mengalami hal yang tidak baik. Dan itu bisa menyebabkan mereka tawar hati ketika mereka keluar dari Mesir. Mereka semua tahu menerima janji untuk masuk dalam tanah perjanjian. Tetapi ketika mereka melihat tanah itu dan para pemimpin ngomong kita tidak mungkin masuk. Mulailah mereka berjalan berkeliling. Selama 40 tahun mereka berjalan berputar-putar di padang gurun. Mereka tidak tahu kapan mereka bisa masuk ke tanah perjanjian. Tetapi ketika mereka mengalami hal itu, firman Tuhan datang kepada mereka. Bersiaplah, seberangilah sungai Yordan. Hari-hari ini mungkin berat bagi kita semua, Bapak Ibu. Banyak orang mengalami kesulitan, tantangan hidup. Tapi firman Tuhan ini ada satu pesan kita sebagai anak Tuhan. Apapun yang kita hadapi, kita harus terus bangkit. Maju. Jangan tawar hati dan menjadi lemah putus asa. Mari kita punya semangat untuk terus maju. Untuk apa? Menerima apa yang sudah Tuhan berikan. Successful Bethany families. Satu kehidupan yang utuh.
jiwa, tubuh, dan roh kita terpelihara. Dan inilah janji Tuhan. Luar biasa Tuhan kita. Seperti lagu-lagu yang kita nyanyikan tadi Bapak. Tuhan itu menyertai kita. Dikatakan bahwa Yosua 1 ayat 9. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Itu sebabnya Tuhan berkata, bersiaplah seberangi sungai Yordan. Kenapa? Karena Tuhan menyertai mereka. Dengan penyertaan Tuhan kita percaya kita mampu menghadapi semua tantangan dalam kehidupan ini. Yang percaya katakan amin. Penyertaan Tuhan. Dan inilah doa dari Musa. Ketika Musa dipercaya untuk membawa bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir. Dalam satu kesempatan dia bersujud di hadapan Tuhan. Dan dicatat dalam Keluaran 33 ayat 15 sampai 16. Musa berdoa demikian. Berkatalah Musa kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Musa berkata, jika engkau tidak beserta kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Bapak Ibu, tadi pagi juga saya sampaikan bahwa doa Musa ini adalah menjadi doa saya ketika saya masuk dalam pelayanan. Pada awal pelayanan saya tahu keterbatasan, ketidakmampuan, kekurangan banyak. Dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya berlutut di hadapan Tuhan dan saya berkata, kalau engkau tidak menyertai aku, jangan suruh aku pergi melayani engkau. Bapak Ibu, doa itu sudah lama saya naikkan. Dan saya tadi mencatat 11 Oktober 2016 di dalam catatan harian saya. Saya menemukan ketika saya berdoa tiba-tiba saya teringat doa saya yang bertahun-tahun yang lalu itu. Jika engkau tidak menyertai aku, jangan suruh aku pergi melayanimu. Dan ketika hari itu saya membuka Alkitab. Saya mulai membaca Alkitab, saya temukan. Ayat yang saya baca pada pagi hari itu adalah kitab Yosua ini. Yang kita baca pada hari ini di ayat yang kelima. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Hari itu Bapak Ibu, saya menangis di hadapan Tuhan. Saya tahu setiap janji Tuhan itu berlaku sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Mungkin hari ini engkau sudah lupa berdoa kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah lupa akan doa-doa kita. Dan satu hal pesan hari ini Bapak Ibu. Seperti Tuhan berkata kepada saya secara kuat di dalam Yosua 1 ayat 5 ini. Hari ini Tuhan juga berkata kepada kita semua. Bahwa Dia akan selalu menyertai Bapak Ibu dan Saudara. Dimanapun Bapak Ibu berada. Apapun yang kita hadapi hari ini. Dia berkata bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita. Amin. Yang percaya berikan kemuliaan bagi Allah kita. Itu sebabnya saya selalu yakin berkata kepada kita semua. Kalau Tuhan ada menyertai kita, apapun yang kita hadapi selalu saya katakan, apapun yang kau hadapi semuanya akan baik-baik saja. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. Di dalam Yohanes 14 ayat 16, Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus, Dia hadir. Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, menyertai kita semua. Dia dikatakan roh penghibur. Dia yang selalu memberikan penghiburan kepada kita. Kekuatan ketika kita lemah. Pimpinan tuntunan ketika kita tidak tahu apa yang harus kita kerjakan, lakukan. Bahkan Roh Kudus memberikan kuasa untuk kita memperoleh, menikmati bagian dari apa yang sudah Tuhan janjikan, yang sudah Tuhan sediakan bagi kita semua.
Itu sebabnya apapun yang kita alami, kita bisa datang kepada Tuhan. Karena Dia adalah Roh penghibur. Ketika kita susah, ketika kita sedih, ketika kita banyak masalah pergumulan hidup, ketika kita tidak mengerti apa yang kita kerjakan, lakukan, datang kepada Tuhan. Sebab Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Amin. Kita bisa datang. Coba Bapak Ibu baca Mazmur. Dalam Mazmur itu Daud selalu menulis. Dia mengungkapkan perasaan dan isi hatinya. Segala keluhannya, kebutuhannya, kesengsaraannya, ketakutan, kekecewaan, kesesakannya dinyatakan terus. Segala permohonannya dinyatakan kepada Tuhan. Bahkan ketika dia membutuhkan kesembuhan, dia juga datang. Membutuhkan pemulihan, pembebasan, dia datang kepada Tuhan. Dan jangan lupa dia juga datang dengan segala ucapan syukur, pujian kepada Dia. Apapun yang ada dalam kehidupan, kenapa? Karena Daud mengerti bahwa Tuhan selalu menyertai dia kemanapun dia berjalan. Hari ini ingin saya sampaikan Bapak Ibu, apapun masalah persoalan kita, Tuhan selalu menyediakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Karena apa? Karena ketika ada penyertaan Tuhan, di dalam kitab Yosua dicatat, ada luar biasa, ada kuasa Tuhan yang Tuhan berikan untuk kita bisa menang atas setiap masalah persoalan dalam kehidupan kita. Bahkan kuasa otoritas itu ditunjukkan dalam kisah Yosua ini. Ketika Yosua berperang, Yosua punya otoritas kuasa untuk berkata, "Hai matahari, bulan berhenti." Luar biasa. Hari ini kita juga punya kuasa. Firman Tuhan mencatat, kalau engkau percaya dan engkau berkata kepada gunung itu beranjaklah, maka gunung itu akan beranjak. Ada kuasa otoritas. Apapun masalah kita punya otoritas atas setiap masalah kita. Kita punya kuasa yang hidup berkemenangan ketika Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak tinggal diam. Dia selalu berperang bagi Yosua. Dia juga sedang berperang bagi kita. Jadi kalau hari ini kita mungkin dalam kesesakan dan kita tidak tahu bagaimana kita harus melangkah, Tuhan sudah ada di depan kita. Dia sedang mengatur semuanya. Karena ketika Tuhan menyertai, Tuhan yang berperang bagi kita. Kalau kita baca kitab Yosua, luar biasa Bapak Ibu. Ketika Yosua menghadapi musuh yang jauh lebih besar, lebih kuat dari dia. Yang penting dia mau berjalan sebab dia tahu. Dia mau melangkah untuk melawan musuh itu karena dia tahu bahwa Tuhan menyertainya. Dan dia melihat bagaimana Tuhan berperang bagi dia. Ketika mereka menghadapi musuh yang kuat, tiba-tiba dari langit turun batu-batu yang begitu besar, menghajar semua. Bahkan dicatat Bapak Ibu, dikatakan demikian Yosua 10 ayat 11. Mereka mati, musuh mereka mati, dikatakan. Yang mati kena hujan batu lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Apa artinya Bapak Ibu? Artinya bahkan bangsa Israel untuk berperang dia hanya sedikit sekali menewaskan musuh. Justru sebagian besar dihantam oleh batu yang datang dari Tuhan. Demikian juga dia ada di depan kita. Ketika Tuhan menyertai, selalu ada mujizat. Kita melihat, kita membaca, kita mendengar kisah bagaimana tembok Yeriko yang begitu luar biasa tebal itu dikelilingi oleh tentara Yosua. Dan tembok itu bisa roboh. Ada mujizat yang besar. Sampai hari ini, saya percaya ketika Tuhan menyertai, Tuhan selalu dan selalu dan selalu akan membuat mujizat di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Kita bisa berharap akan mujizat Tuhan sebab Dia menyertai kita. Tapi inilah bagian yang harus kita kerjakan dalam hidup ini. Firman Tuhan berkata kepada kita hari ini, kuatkan dan teguhkan hatimu. Hanya, ini yang diminta Tuhan. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kita baca di dalam ayat 6, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Di dalam ayat 7 dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Ayat 9 berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini yang diminta Tuhan. Dan ini bagian kita. Kuatkan dan teguhkan hati kita. Apa artinya Bapak Ibu? Kuatkan dan teguhkan hati kita itu artinya kita berdiri, kita membangun kehidupan ini di atas dasar yang kokoh, di atas dasar kebenaran, yaitu firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, ayat 7 dikatakan.
bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan kau menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tuhan kuatkan dan teguhkan artinya kita membangun hidup kita di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Dan kita hidup di dalamnya. Hidup di dalam ketaatan. Bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Hukum-hukum Tuhan. Cara-cara Tuhan. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Artinya kita selalu hidup. Tidak kompromi dengan dosa. Selalu hidup menjaga kekudusan ini. Bapak Ibu di dalam 1 Korintus 10. Dicatat sebagai satu peringatan. Kenapa sebagian besar dari bangsa Israel ini gagal menikmati? Karena mereka menyimpang. Saya bacakan dengan cepat 1 Korintus 10 mulai ayat 3. Mereka semua itu bangsa Israel makan makanan rohani yang sama. Mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Mereka menerima janji yang sama. Mereka disediakan hal yang sama. Tetapi sungguh pun demikian. Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya itu telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersuka. Tuhan menghendaki kita tetap setia kepada Dia. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Jangan kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati dipakut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya itu telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu ini. Di mana zaman akhir telah tiba. Bapak Ibu, satu peringatan yang keras menjadi peringatan bagi kita. Kuatkan dan teguhkan hatimu, artinya kita membangun di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Dan kita hidup tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Hidup dalam kekudusan, hidup dengan cara Tuhan. Bukankah luar biasa? Firman itu adalah harta yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Yang memberikan guide pada kita. Untuk kita hidup berjalan sesuai dengan jalannya. Kalau kita taat mengikuti. Saya percaya kita bisa melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kuatkan dan teguhkan itu berbicara. Bagaimana kita hidup. Meletakkan bergantung penuh kehidupan kita kepada dasar yang kokoh ini yaitu firman Tuhan. Kita hidup dengan iman percaya kepada Tuhan. Mempercayai Tuhan 100%. Tidak pernah meragukan Tuhan. Dan setiap firman yang ditulis. Apapun yang terjadi kita teguh berpegang pada janji Tuhan. Kita letakkan seluruh kehidupan kita, masa depan kita. Kepada Dia, kepada janji-janji Tuhan. Apapun yang terjadi di lingkungan sekitar kita, keadaan kita, situasi yang buruk sekalipun seperti sekarang. Kita tidak bergantung pada situasi keadaan. Kita tidak bergantung kepada manusia. Tetapi hidup kita, kuatkan dan teguhkan artinya kita teguh, kuat memegang erat Tuhan. Kita bergantung penuh kepada Tuhan dan setiap janji-janjinya. Seperti bangsa Israel, makanya luar biasa. Ketika mereka ditinggal pemimpin Musa dan Tuhan menggantikan dengan Yosua. Mereka punya iman percaya. Meskipun situasi tidak baik bisa membuat mereka tawar hati. Ketika Tuhan berfirman, aku menyertai. Oh mereka percaya. Mereka tidak bergantung kepada Musa. Ketika Yosua dipilih mereka berkata, aku taat kepada Yosua. Dan mereka mulai berjalan. Bersiap menyeberangi sungai Yordan. Masuk ke tanah perjanjian. Oleh karena itu Bapak Ibu, tidak pernah bosan-bosannya memang dari mimbar. Bahwa kita ini
Ingatkan terus untuk apa? Selalu memperbarui pikiran kita dengan firman Tuhan. Ayat 8 mengingatkan kepada kita, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Renungkanlah itu siang dan malam. Isi pikiran kita dengan pikiran Tuhan, dengan firman Tuhan, dengan kebenaran. Sehingga kita mengerti jalan-jalan Tuhan. Sehingga kita mengerti janji-janji Tuhan. Sehingga iman timbul dalam kehidupan kita. Karena iman timbul dalam pendengaran akan firman Tuhan. Supaya timbul iman percaya kita. Isi dengan firman Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Dalam Alkitab diajarkan. Bagaimana kita mempraktekkan firman ini. Firman Tuhan katakan dalam 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 3. 2 Korintus 4 ayat 13. Karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis. Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, sebab itu kami juga berkata-kata. Artinya begini. Tadi kita baca di ayat 8 bahwa jangan lupa engkau memperkatakan firman Tuhan. Ketika kita membaca, merenungkan firman Tuhan itu, timbul iman dalam hidup kita. Dan firman Tuhan ajarkan kepada kita bagaimana kuasa itu bekerja. Bagaimana kita bisa melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Perkatakan apa yang kau percayai. Iman timbul, kita perkatakan iman kita. Firman Tuhan kita dengar, kita perkatakan firman Tuhan. Seperti saya singgung tadi. Kalau engkau percaya dan engkau berkata kepada gunung itu beranjaklah, maka beranjak. Ada perkataan yang keluar dari mulut kita. Itu sebabnya isi pikiran kita, jiwa kita dengan firman Tuhan. Dan ketika engkau percaya, perkatakan apa yang engkau percaya. Maka hari ini saya percaya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Mujizat bisa terjadi ketika engkau mendengar firman Tuhan ini. Ketika engkau mendengar firman, ketika engkau percaya firman, dan engkau perkatakan itu dalam kehidupanmu. Ada kuasa yang bekerja di sana. Ketika kita berdiri teguh di atas firman Tuhan. Saya undang pemain musik untuk kembali ke mimbar. Hari ini pesan Tuhan menghendaki kita ini berdiri teguh di atas firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, ketika kita berdiri teguh di atas dasar firman Tuhan ini, kuasa Tuhan ini akan bekerja. Kita akan melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Nanti setelah ini kita akan berdoa. Mungkin hari ini engkau menghadapi banyak hal kesulitan. Engkau butuh mujizat Tuhan, engkau butuh pertolongan Tuhan. Hari ini kita boleh datang ke hadiratnya. Kita boleh datang dan mengungkapkan apa yang menjadi isi hati kita. Dan saya percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi dengan bukti Dia menyertai kita. Mungkin kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita. Tetapi bahkan kalau hari ini kita bisa ada sampai hari ini. Bukankah ini bukti penyertaan Tuhan? Allah yang setia itu ada dalam kehidupan kita. Amin. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Saya ajak kita semua tetap berjuang. Jangan kecut dan tawar hati. Lihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Percayalah, keselamatan, kehidupan yang berbahagia itu menjadi bagian kita semua. Mari kita nyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Engkaulah perisaiku saat pada hidup menerpaku. Oh Rabasyana Ramaku. Firman-Mu di dalamku. Oh Rabakara Basyana. Tenangkan jiwaku. Irabakara Basyakara Makuri Rabakara Basyakara. Engkaulah perisaiku Rabasyakara Balabasyakala. saat pada hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenang jiwaku. Tenangkan jiwaku.
Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Jangan menyerah Bapak Ibu Saudara. Jangan putus asa. Yesus Selalu menopang. ku kan berdiri Para basyana ramaku ya badai dalam kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Korea basyakana Korea bakara basyakana wala. Karena Yesus Selalu menopang. ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan Bapak Ibu mulai angkat tanganmu, yang Kau berikan berdoa kepada Dia. sampai kapanpun. Korea basyana ramaku ya Kan bakara bertahan Ira bakara karena basyakana ramaku Yesus ya bakara wala selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Ku kan bertahan karena Yesus selalu. Ku kan berdiri, ku kan berdiri Thank you Lord. di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Ku kan bertahan karena Yesus. Katakan sampai kapanpun, sampai kapanpun. Ku kan bertahan karena Yesus selalu. Oh, sampai kapanpun, sampai kapanpun. Aku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Korea basyana ramaku. Percaya Tuhan. Ira bakara basyana ramaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini Bapak Ibu butuh mujizat Tuhan. Kalau engkau percaya mujizat itu Tuhan sediakan dalam kehidupan, angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Mujizat masih terjadi. Kuasanya begitu dahsyat. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Dia pencipta langit dan bumi. Dia penguasa segalanya. Dialah yang maha kuasa. Sekaligus Dia Allah yang mengasihi saudara dan saya. Dia Allah yang selalu menyertai kita. Dan hari ini Dia ada bersama-sama dengan kita. Tuhan, mari Roh Kudus, Engkau yang menilik hati jemaat-Mu masing-masing Tuhan. Apa yang menjadi beban pergumulan hidup mereka, Engkau yang tahu, Engkau yang mengerti. Dan saat ini kami letakkan semua kesesakan kami di bawah kaki-Mu Tuhan. Mari ulurkan tangan-Mu untuk menolong anak-Mu Tuhan.
Kuatkan dan teguhkan hatimu, percaya ketika firman Tuhan, Yesus datang kepada orang yang buta, dan yang buta itu bisa melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan. Bukankah firman itu ada dalam hati kita hari ini? Berkatakan, dalam nama Yesus aku sembuh. Dalam nama Yesus aku sembuh. Ada kuasa dalam berkata. Engkau akan melihat luar biasa dahsyat kuasa Tuhan untuk bekerja. Bukankah Tuhan dalam Alkitab firman Tuhan dicatat, tepung segenggam dan minyak yang sedikit dan buli-buli, ketika diserahkan kepada Tuhan, tepung itu tidak akan habis-habis dan minyak itu tidak akan berkurang. Bukankah firman itu ada di dalam hati kita? Kami percaya hari ini Tuhan. Kami berkatakan kebenaran firman-Mu. Engkau yang sanggup mengubah kekurangan menjadi kelimpahan dalam hidup kami. Engkau yang sanggup memenuhi segala kebutuhan kami Tuhan. Kebutuhan umat-Mu Tuhan. Korabashela ramakoria makana. Hirabakara mali mulai sembah Dia. Karabasyana ramakoria makana ramasik. Katakan kepada gunung masalahmu, di dalam masalah usaha, pekerjaan, bisnismu, masalah keuangan, masalah rumah tanggamu. Katakan, beranjak dari hidupku. Sebab firman Tuhan berkata, ketika engkau percaya dan berkata, maka kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami terima semua kebaikan-Mu Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Sehingga mata kami tercelik. Kami boleh melihat penyertaan-Mu yang luar biasa Tuhan. Seperti Engkau menyertai Musa. Seperti Engkau menyertai Yosua. Hari ini kami mengerti, kami sadar, kami tahu. Engkau juga menyertai kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Dan kehadiran-Mu selalu cukup bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Terima kasih Bapa untuk sore hari ini. Kami percaya kuasa firman-Mu sedang bekerja. Dan kami percaya Tuhan, kami melihat penyertaan-Mu yang dahsyat. Kami akan bangkit apapun yang kami alami. Biarlah roh kami mulai bangkit Tuhan. Dan kami mulai berjalan, kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu turun atas setiap kami, setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, juga koordinator tempat ini. Bapak Henry Tuhan, biarlah Tuhan Kau memberkati apa yang dia kerjakan, Kau buat berhasil. Engkau memberkati kesehatannya Tuhan. Istri, anak, cucu, menantunya Engkau berkati semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua hamba-hamba-Mu. Tidak ada satupun yang Kau lewatkan Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat sore hari ini. Di dalam nama Yesus, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Kita akan diberikan kesempatan untuk memberi secara virtual. Bapak Ibu saudaraku, kita tundukkan kepala bersama-sama. Sehati kita akan berdoa. Terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan setiap kami Tuhan. Kami percaya firman ini bekerja di dalam kehidupan kami, mengubahkan, memberkati kehidupan kami. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Honggo yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami Tuhan. Kau tambahkan hikmat, Kau tambahkan pengetahuan, Kau tambahkan urapan-Mu bagi beliau, supaya setiap kali beliau melayani Tuhan, nama Tuhan semakin dipermuliakan, banyak jiwa semakin diberkati. Terima kasih Tuhan, dan kami diberikan kesempatan untuk memberi. Kami rindu memberi dengan segala ketulusan hati kami hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku yakin Kau hadir di sini.
yakin Kau nyata di sini. Ku mengaku terjadi di sini. Mari saya undang kembali, kita bangkit berdiri Bapak Saudaraku. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Ku menangkan terjadi di sini. Kau yang percaya, angkatlah kedua tanganmu. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Ku menangkan terjadi di sini. Kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan, kelepasan terjadi di sini. Sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Kami sungguh sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau hari ini Engkau mengizinkan kami untuk beribadah di rumah Tuhan. Semua karena kasih karunia dan kemurahan dari Engkau. Malam hari ini kami berdoa bersyafaat untuk bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai ini Tuhan. Kami mohon kemurahan-Mu untuk selalu menyinari negara Indonesia ini. Memberkati, menjauhkan dari segala mara petaka dan bencana. Demikian juga dengan segala sakit penyakit. Kami percaya Tuhan, Engkau akan berbuat mujizat yang besar bagi negara dan bangsa Indonesia ini. Demikian juga untuk pemimpin-pemimpin negara. Engkau berkati mereka semua. Dan kami malam hari ini berdoa secara khusus untuk gereja kami. GSKI Jemaat Betani Indonesia ini Tuhan. Engkau perkuat, Engkau kembangkan gereja ini. Sehingga gereja ini akan menjadi berkat, akan menjadi terang bagi seluruh bangsa di Indonesia ini. Demikian juga kami berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Aswin Tanusa Putra beserta istri dan seluruh anggota rumah tangganya. Para pelayan-pelayan Tuhan, worship leader, singer, pemain musik, soundman, multimedia man, dan seluruh yang terlibat pelayanan ini Tuhan. Tambahkanlah iman percaya mereka, sehingga mereka selalu setia di dalam melayani Engkau. Mari saudara, sebelum pulang, angkatlah kedua tanganmu. Sikawara-wara-wara-wara-wara. Saat ini terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera, keberhasilan dan kesuksesan hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra yaitu Yesus Kristus, dan persekutuannya dengan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang telah diberkati oleh Tuhan, mari sama-sama katakan amin, haleluya. Minggu depan kita dilayani oleh Bapak Pendeta Billy Lantang dan ada perjamuan kudus. Tuhan memberkati. Na 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 na
Dia baik, sebab Dia baik. Awasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Awasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Hatiku